bertemu lagi dalam episode pembelajaran kita pada siang ini dengan judul Operation Map Based Supply Chain Management. Ini adalah sesi 1 dari modul pembelajaran Operation Map Based Supply Chain Management. Seperti di dalam episode sebelumnya, kami sudah menjelaskan dalam Learning Introduction bahwa supply chain management itu adalah sebuah konsep berpikir dan konsep kerja untuk melakukan kolaborasi di antara para pelaku atau pelaksana pekerjaan untuk mulai daripada pembelian barang sampai mendeliver atau menyampaikan kepada pengguna akhir. Mari sekarang kita menengok tentang pemahaman konsep supply chain management secara holistik atau keseluruhan atau secara komprehensif. Supply chain management is holistic concept that challenge logistic managers to integrate logistical performance across all operating facets of business. It can be defined as collaborative based strategic to link inter-organization business operation to achieve a shared market opportunity. Supply chain management is a broader concept concerned with the activity to plan, implement, and control the efficient and effective sourcing, manufacturing, and delivery process for product, services, and related information from the point of material origin to the point of ultimate consumption for the purpose of conforming to end customer requirement. Nah, dari sini kita lihat bahwa supply chain management itu adalah bukan sebuah fungsi, tapi adalah sebuah konsep yang bersifat holistik. Jadi kalau selama ini banyak perusahaan yang mengatakan bahwa supply chain management adalah sebuah departemen atau sebuah fungsi dalam organisasi, itu sebetulnya agak salah kaprah. Sekarang kita mari melihat di mana sih letak supply chain management. Dalam basic knowledge of management yang sifatnya klasik, perusahaan itu akan terdiri minimum dari 5 kelompok kerja atau kelompok organisasi besar yang terdiri daripada people management, operation management, information technology, financial management, sales and marketing management. Nah, supply chain management itu adalah bagian daripada operation management. Di dalam dunia sekarang, supply chain management itu menjadi sangat strategik. Seperti kita ketahui, isu yang berkembang secara global pada saat ini adalah World Supply Chain Management atau supply chain management itu mendapat kendala akibat perang Ukraina melawan Rusia, terutama dalam produk-produk agriculture dan bahan makanan manusia. Sehingga supply chain management itu menjadi sangat penting, baik untuk ukuran mikro di perusahaan maupun untuk ukuran makro secara ekonomi. Sehingga supply chain management itu harus dipahami oleh semua orang secara komprehensif. Jadi kalau ada satu kendala di dalam sebuah resources, misalnya sekarang ini yang terjadi di Ukraina, bahwa Ukraina sebagai penghasil gandum dunia, sebagai salah satu lumbung gandum di dunia, itu mendapatkan kesulitan untuk mengekspor gandumnya karena semua transportasi perkapalannya atau transportasi lautnya itu mendapatkan blokade dari Rusia. Sehingga akibat Ukraina tidak mengekspor bahan baku gandumnya, lalu kemudian Eropa mengalami kesulitan dalam soal mendapatkan bahan makanan. Nah, kemudian operation map based supply chain management, mari kita lihat lebih mikro dalam sebuah perusahaan. Biasanya perusahaan itu akan terdiri daripada 3 stakeholder utama atau 4 stakeholder utama. Yang pertama adalah supplier, yang kedua adalah producer, yang ketiga wholesaler,
dan yang terakhir adalah retailer. Nah, semua ini terhubungkan melalui suatu mata rantai atau yang disebut dengan value chain. Misalnya kita lihat supplier, mereka harus memahami tentang delivery management. Kemudian mereka harus juga paham tentang transportation management. Lalu di dalam producer, bagian stakeholder kedua, kita lihat ada procurement process, ada inventory process, ada production process, ada packaging process, ada inventory process, ada transportation process. Itu semuanya adalah operation management. Yang perlu dipahami adalah bahwa semua ini harus terintegrasi sehingga bekerja itu secara efisien dan efektif, sehingga menimbulkan yang namanya productivity. Kemudian dari producer itu akan menuju kepada wholesaler atau kepada retailer. Di retailer juga akan terjadi receiving process dan inventory process, lalu baru ada sales process. Kita bisa membayangkan ada 9 atau 12 langkah pekerjaan yang harus dilakukan, mulai daripada bahan baku sampai kepada end user untuk dikonsumsi. Jadi kalau semua ini mendapatkan kendala satu saja di dalam pekerjaannya, itu akan mengganggu semua mata rantai pekerjaan. Nah, sekarang kita mari melihat supply chain management dengan pelaku usaha dan yang disebut dengan critical process dalam supply chain management. Di sini kurang lebih ada 9 pelaku usaha. Kita lihat ada 5 value chain yang berwarna berbeda. Yang pertama yang hijau itu adalah sebagai pelaku usaha pertama. Kemudian yang berwarna coklat itu adalah pelaku usaha kedua. Kemudian yang berwarna kuning itu adalah pelaku usaha ketiga. Kemudian yang abu-abu itu adalah pelaku usaha keempat. Kemudian yang berwarna violet itu adalah pelaku usaha 5. Kita lihat ada beberapa perusahaan transportasi yang menghubungkan antara para pelaku usaha. Yang pertama nomor 6, di bawah yang hijau ada pelaku usaha transportasi nomor 6. Kemudian di bawah yang coklat itu ada pelaku usaha nomor 7, pelaku usaha transportasi. Kemudian di bawah yang kuning ada pelaku usaha ke-8 di bidang transportasi. Kemudian di bawah yang abu-abu, value chain yang abu-abu, itu ada pelaku usaha yang ke-9. Jadi bisa dibayangkan bahwa di sini ada 9 pelaku usaha saling berkolaborasi, saling berinteraksi, saling bekerja sama, sehingga terjadi yang namanya supply chain management. Lalu kemudian kalau salah satu aja mendapat gangguan, itu akan mengganggu mata rantai secara keseluruhan. Itulah yang disebut dengan supply chain management. Kita lihat ada critical process yang berada di warna violet di dalam pelaku usaha 5 akibat daripada pelaku usaha 9 dan pelaku usaha 8. Kalau saja mata rantai salah satu pelaku usaha 1 sampai 8 terganggu, itu akan mengakibatkan pelaku usaha 5 itu akan mengalami kesulitan untuk mendeliver end product. Sekarang kita melihat supply chain management, sebuah pemahaman dasar berbasis kepada penjelasan para guru di bidang supply chain yang dilakukan pertama oleh Chopra atau Memau. SCM merupakan hubungan berbagai proses dari berbagai perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Bukan hanya proses perusahaan produsen dan supplier, tetapi juga melibatkan perusahaan pengangkutan, pergudangan, distributor, dan pengecernya sampai penggunanya. Kemudian pemahaman yang disampaikan oleh Lambert, Daukas, dan Stockmiller mengatakan fundamental of logistic management adalah hubungan kerjasama yang harmonis dan optimal dari berbagai perusahaan atau beberapa perusahaan agar produk atau jasa akhir perusahaannya sampai kepada pelanggannya. Nah, berbasis kepada penjelasan
para guru-guru di bidang supply chain management itu, saya juga selaku expert juga ingin menjelaskan apa sih yang disebut dengan supply chain management dalam buku saya MT Arsitektur Bisnis pada tahun 2014. SCM atau Supply Chain Management adalah sistem kerja operasional atau proses bisnis sebuah perusahaan dengan berbagai aktiviti dan prosesnya yang terintegrasi dengan proses bisnis para pemasoknya yang bersifat kemitraan dengan tujuan menciptakan nilai tambah untuk pelanggan akhirnya, kemudian menciptakan daya saing yang berkelanjutan dan keuntungan untuk jangka panjang perusahaan. Tujuan ini hanya dapat tercapai bila semua pemangku kepentingan bekerja sama secara harmonis dan saling merespek. Notes atau catatan saya, bekerja sama secara harmonis dan saling merespek itu sama dengan berkolaborasi. Dan ini adalah sama dengan istilah yang sering disampaikan sebagai ideologi negara kita, ialah gotong royong. Nah, disinilah dikatakan bahwa antara para pelaku usaha, antara pemangku kepentingan harus saling merespek satu sama lain. Kekeliruan pemahaman supply chain management yang terjadi selama ini adalah pemahaman dan pengetahuan dasar ini yang seharusnya dimiliki karyawan perusahaan agar memahami kekeliruan yang terjadi selama ini. Antara lain, supply chain management disamakan dengan purchasing, padahal itu tidak benar, atau disamakan dengan bagian pembelian. Supply chain management disamakan dengan bagian logistik atau distribusi, padahal itu tidak benar. Supply chain itu sifatnya holistik, sifatnya conceptual operation. Purchasing, procurement, logistik adalah fungsi-fungsi tradisional organisasi yang bekerja tidak dituntut untuk berintegrasi, bersinergi ataupun berkolaborasi antar perusahaan, baik dengan pemasok ataupun maupun dengan pelanggannya. 5 area utama supply chain management yang harus mendapatkan perhatian dari para teman-teman. Yang pertama adalah area persediaan. Yang kedua adalah area produksi. Yang ketiga adalah area teknologi informasi. Yang keempat, harus memahami tentang area lokasi, karena ini menyangkut soal biaya transportasi. Yang kemudian terakhir adalah area transportasi. Nah, kelima faktor utama ini menjadi dalam hal ini yang harus diperhatikan dalam konsep merancang supply chain management. 5 area utama supply chain management yang harus mendapatkan perhatian. Yang pertama, produksi, tadi saya katakan, menyangkut apa, mengapa, berapa, di mana, dan kapan, dan bagaimana produk akan dibuat. Kemudian, berapa macam produk yang akan dibuat, dan berapa jumlahnya setiap macam produk. Kemudian, kapan dan mengapa harus dibuat. Berikutnya adalah area persediaan. Berapa banyak inventory harus disimpan atau disiapkan. Inventory apa saja, atau bahan baku apa saja, setengah jadikah atau barang jadi. Kemudian inventory dengan konsep safety stock atau minimal stock atau minimum tanpa stok yang disebut dengan zero inventory. Itu biasanya berlangsung untuk suatu perusahaan yang telah mengerti konsep just in time. Kemudian yang paling penting juga, kalau perusahaan bisa menyediakan persediaan tanpa stok, artinya dengan konsep vendor management inventory, itu akan lebih baik. Nah, tentang vendor management inventory ini kita akan bicarakan di dalam sesi-sesi pembelajaran lanjutan. Kemudian lokasi, di mana produk ini akan dibuat. Kemudian di mana inventory akan disimpan, berapa besar tempat produksi dan berapa luas tempat persediaan harus disiapkan. Berikutnya adalah soal transportasi. Bagaimana dengan apa dan produk jadi, produk setengah jadi, bahan baku harus dipindahkan. Dengan moda transport apa? Apakah truk, apakah kereta api, apakah kapal laut, ataupun dengan pesawat.
itu adalah soal-soal yang disebut dengan transportasi. Yang terakhir adalah area teknologi informasi. Bagaimana data dan informasi harus dikumpulkan, disimpan, dan integrasikan di era sekarang. Kemudian bagaimana data dan informasi harus disajikan dan untuk siapa. Berikutnya lah kapan dan data informasi harus disajikan. Kemudian siapa-siapa saja dalam pengumpulan dan penyimpanan dan pengintegrasian data dan informasi harus dilibatkan. Nah, inilah adalah area utama dari bidang teknologi informasi untuk memahami konsep supply chain management. Persyaratan mutlak untuk terjadinya integrasi dua perusahaan atau lebih adalah yang pertama, saling percaya. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, saling memahami atau understanding. Saling menghargai itu respect, sedangkan saling percaya itu adalah trust. Nah, kemudian saling memikirkan tujuan jangka panjang, long term objective. Kemudian saling menciptakan nilai tambah atau added value. Kemudian saling berbagi atau sharing pengetahuan dan keahlian. Kita lihat ada 6 persyaratan mutlak kalau akan kita melakukan yang namanya supply chain management. Dan ini sebetulnya agak anomali, kadang-kadang suka berlawanan dengan kebiasaan kita bekerja pada saat ini. Misalnya soal trust. Dalam 2 dekade ini atau 3 dekade sering dibangun sebuah paradigma atau mindset mencurigai orang per orang atau bagian per bagian, terutama konsep audit. Karena di audit itu diperkenalkan juga sebuah pengetahuan untuk selalu mencoba mencari temuan. Artinya mencari temuan itu dimulai dengan rasa mencurigai seseorang, dan ini berlawanan sekali dengan pemahaman supply chain. Kemudian saling menghargai atau respect. Ini juga bangsa kita menghadapi kendala karena kita sering sekali mendapatkan perlakuan dari banyak pihak adalah arogansi, tidak saling menghargai atau tidak saling merespek. Arogansi ini mengakibatkan sebuah mindset atau paradigma dari perusahaan besar ke perusahaan menengah ke perusahaan kecil, siapa lo dan siapa gua. Dan akhirnya terjadi adalah saling tidak menghargai. Nah, ini adalah contoh-contoh 2 kebiasaan atau perilaku bangsa kita yang membuat kita agak kesulitan untuk melakukan pengimplementasian supply chain management di dalam trust dan di bidang respect. Itu 2 hal yang paling utama di dalam supply chain. Tujuan strategi daripada supply chain itu adalah meningkatkan daya saing, menurunkan biaya kepemilikan atau penggunaan, berikutnya menyerahkan tepat waktu barang dan jasa, kemudian merespon dengan cepat segala permintaan ataupun keluhan, memenuhi keinginan, nilai dan manfaat lebih daripada pengguna. Nah, inilah tujuan utama daripada tujuan strategi supply chain management. Faktor-faktor strategi supply chain management, faktor pemasok, mulai daripada pemilihan pemasok, kapasitas dan kompetensi pemasok, lokasi dan jarak pemasok, dan perilaku dan kepercayaan pemasok. Lanjutan dari faktor-faktor strategi supply chain management adalah faktor internal perusahaan, pemilihan lokasi produksi dan gudang perusahaan, perumusan model dan sistem produksi dan penyimpanan persediaan, perumusan model biaya pembelian, persediaan dan distribusi, perumusan model kemitraan, perumusan kecepatan respon dan ketepatan waktu penyerahan produk. Yang berikutnya adalah pendayagunaan sistem dan teknologi informasi. Itulah faktor-faktor strategi dalam supply chain management. Demikianlah kawan-kawan yang bisa saya jelaskan dalam episode pertama Operation Map Supply Chain Management. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi dalam episode berikutnya pembelajaran lanjut daripada Operation Map Supply Chain Management. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.